Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi, baiklah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan membaca buku Madrasah Ramadan, cara menyambut dan mengisi bulan Ramadan agar lebih bermakna, yang disusun oleh Dr. Aid Al-Qarni. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bolehkah orang yang sedang bepergian membatalkan puasanya. Orang yang berpergian dengan jarak diperbolehkannya meringkas sholat atau kasar boleh membatalkan puasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika di antara kalian ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, ia wajib berpuasa semenjak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah 184. Ada beberapa masalah yang terkait dengan ayat tersebut, yaitu pertama, ulama salaf berpendapat bahwa orang yang tidak bepergian dari awal Ramadan lalu pada pertengahan Ramadan ia mengadakan perjalanan, maka dia tidak dibolehkan membatalkan puasa hanya dengan alasan bahwa dia sedang bepergian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, karena itu jika di antara kalian hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah kalian berpuasa pada bulan itu. Quran Surah Al-Baqarah 185. Menurut mereka, keringanan tersebut hanya diberikan kepada orang yang menjumpai awal Ramadan ketika sedang dalam perjalanan. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Muhalla. Pendapat yang diriwayatkan dari sebagian sahabat dan tabi'in ini itu dapat dibantah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah keluar pada bulan Ramadan pada saat pembebasan Makkah. Ketika itu setelah Nabi berjalan hingga sampai di daerah Al-Qadid, beliau pun berbuka lalu beliau memerintahkan kaum muslimin untuk berbuka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kedua, sebagian sahabat dan tabi'in lainnya berpendapat bahwa seseorang yang sedang mengadakan perjalanan wajib berbuka. Wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Quran Surah Al-Baqarah 184. Namun pendapat yang benar adalah pendapat mayoritas ulama, yaitu bahwa perintah mengganti puasa pada hari lain merupakan suatu pilihan bukan keharusan. Karena para sahabat pernah bepergian bersama Rasulullah SAW. Mereka berkata, di antara kami ada orang yang tetap berpuasa dan ada pula yang berbuka. Saat itu orang yang berpuasa tidak mempersoalkan orang yang berbuka dan begitu pula sebaliknya. Seandainya perintah berbuka itu merupakan suatu kewajiban, niscaya Rasulullah SAW akan mengingkari perbuatan orang-orang yang tetap berpuasa itu. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW tetap berpuasa dalam perjalanan. Abu Darda meriwayatkan, kami pernah bepergian bersama Rasulullah SAW pada bulan Ramadan. Saat itu matahari terasa sangat panas, hingga salah seorang di antara kami meletakkan tangan di atas kepalanya karena terik matahari terasa sangat menyengat. Ketika itu tidak ada seorang pun di antara kami yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ketiga, Imam Syafi'i berpendapat bahwa berpuasa ketika sedang dalam perjalanan lebih baik daripada berbuka. Pendapat ini didasarkan pada perbuatan Nabi yang disebutkan dalam hadis di atas. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa berbuka lebih baik daripada tetap berpuasa, karena itu merupakan upaya memanfaatkan keringanan yang telah diberikan Allah. Ada pula yang berpendapat bahwa kedua hal tersebut adalah sama. Pendapat terakhir ini didasarkan pada sebuah hadis riwayat Aisyah bahwa Hamzah bin Amir Al-Aslami pernah bertanya kepada Rasulullah, saya adalah orang yang sering berpuasa. Apakah saya boleh berpuasa ketika sedang berada dalam perjalanan? Rasulullah SAW menjawab, berpuasalah jika kamu menghendakinya dan berbukalah jika kamu mau. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Ada juga sebagian ulama yang berpendapat bahwa jika puasa dapat memberatkan orang yang sedang berpergian, maka berbuka lebih baik daripada tetap berpuasa. Ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Jabir bahwa Rasulullah pernah melihat seorang lelaki di bawah pohon. Rasulullah SAW bertanya, siapa orang ini? Para sahabat menjawab, dia adalah orang yang sedang berpuasa. Rasulullah pun bersabda, berpuasa di dalam perjalanan bukan termasuk kebajikan. Keempat, ada dua pendapat mengenai penggantian puasa. Apakah harus dilakukan berturut-turut atau boleh dipisah-pisah? Pendapat pertama mengatakan bahwa yang mengganti puasa harus dilakukan secara berturut-turut. Sebab mengganti suatu amal harus sama dengan melakukan amal aslinya. Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa boleh dilakukan secara berturut-turut, boleh juga tidak.
Pendapat kedua ini merupakan pendapat mayoritas ulama salaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bukan kesukaran. Quran surat Al-Baqarah 185. Bagaimana dengan wanita yang haid dan nifas pada bulan Ramadan? Jika seorang wanita mengalami haid atau nifas pada bulan Ramadan, dia tidak boleh berpuasa dan harus mengganti puasanya. Jika tetap berpuasa, dia tidak akan mendapatkan pahala puasanya. Bahkan para ulama telah sepakat bahwa wanita haid atau nifas tidak boleh berpuasa. Dia harus berbuka dan mengganti puasa yang ditinggalkannya. Jika tetap berpuasa, dia tidak akan diberi pahala puasanya. Aisyah pernah berucap, kami pernah haid pada masa Rasulullah, maka kami pun diperintahkan mengganti puasa, tetapi tidak diperintahkan mengganti sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, jika di antara kaum wanita ada yang haid, dia tidak boleh mengerjakan sholat dan puasa. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan kurang agamanya. Hadis riwayat Bukhari. Hukuman wanita haid dan nifas adalah sama karena hukum darah nifas dan haid sama. Jika seorang wanita mendapati masa haidnya siang hari, maka puasanya batal. Jika wanita haid berniat mengerjakan puasanya padahal dia mengetahui bahwa hukumnya haram, dia akan berdosa dan puasanya tidak akan diberi pahala. Jika seorang wanita sudah bersih dari haidnya, kemudian dia berpuasa, puasanya dianggap sah. Bolehkah wanita hamil dan menyusui tidak berpuasa Ramadan? Anas bin Malik Al-Ka'bi meriwayatkan Rasulullah bersabda, Inna Allah Ta'ala wada'a anil musafiri sauma wa satara salati wa anil hamili awil murdi'is saum. Allah telah memberikan keringanan dalam puasa dan salat kepada orang yang sedang bepergian. Allah juga telah memberikan keringanan kepada wanita hamil dan menyusuinya di dalam puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwa wanita hamil atau menyusui boleh tidak berpuasa. Sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika seorang wanita mengkhawatirkan kondisi anak yang sedang disusui dan dikandungnya. Abu Talib menjelaskan para ulama tidak berbeda pendapat mengenai hal itu. Sufyan, Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa wanita hamil ataupun menyusui boleh berbuka, tetapi dia harus mengganti puasanya dan memberi makan orang miskin. Sedangkan Ishaq berpendapat bahwa wanita tersebut boleh berbuka, setelah itu dia memberi makan orang miskin, tetapi tidak wajib mengganti puasanya, atau jika dia menghendaki dia boleh mengganti puasanya dan dia tidak wajib lagi memberi makan orang miskin. Al-Auza'i dan Az-Zuhri mengatakan bahwa wanita tersebut tidak wajib memberi makan orang miskin jika dia telah mengganti puasanya. Imam Malik dan Syafi'i dalam pendapatnya yang lain mengatakan bahwa kewajiban tersebut hanya berlaku bagi wanita menyusui, tidak berlaku bagi wanita hamil, sebab status wanita hamil sama seperti orang sakit. Pendapat terkuat dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa jika wanita hamil ataupun menyusui khawatir terhadap kondisinya, dia boleh berbuka. Tetapi dia harus mengganti puasanya dan tidak wajib memberi makan orang miskin. Sedangkan jika dia mengkhawatirkan kondisi anaknya, dia boleh berbuka, tetapi dia harus mengganti puasanya dan memberi makan orang miskin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka wajib berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Quran surah Al-Baqarah 184. Sedangkan perintah memberi makan orang miskin berdasarkan pada pendapat Ibnu Abbas ketika dia menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankan puasa, menjalankannya membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Quran surah Baqarah 184. Ibnu Abbas menjelaskan hal itu merupakan keringanan bagi orang tua. Orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa, dia boleh berbuka, tetapi harus memberi makan satu orang miskin setiap hari. Demikian pula dengan wanita hamil atau haid. Dia boleh berbuka, tetapi dia harus memberi makan orang miskin jika dia mengkhawatirkan kondisi anaknya. Apa hukum orang yang tidak kuat berpuasa Ramadan? Ibadah puasa hanya diwajibkan bagi orang yang mampu, sedangkan orang yang sudah tua, renta, dan orang sakit termasuk dalam golongan yang tidak mampu berpuasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La a'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah 286. Alasan mengapa orang yang menderita penyakit kronis juga dibolehkan tidak berpuasa adalah karena orang seperti itu dianggap sama dengan orang yang sudah tua renta. Imam Ahmad mengatakan jika dia menghendaki, dia boleh memberi makan orang miskin untuk puasa yang ditinggalkannya pada hari itu, atau dia boleh memberikannya untuk seluruh hari yang ditinggalkannya dari awal sampai akhir Ramadan. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dia pernah mengumpulkan 30 orang miskin pada awal Ramadan, lalu dia memberi makan mereka. Hal ini disebabkan dia sudah tidak mampu lagi berpuasa.
dalam masalah ini memberikan makanan lebih baik daripada memberi uang seharga makanan tersebut karena lebih mendekatkan makna yang terkandung dalam syariat. Apa hukum orang gila yang berpuasa Ramadan? Orang gila tidak dikenai kewajiban, oleh karena itu dia tidak diwajibkan berpuasa atau memberi makan orang miskin. Dia juga tidak dikenai hukum-hukum syariat lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Quran surah Al-Baqarah 286. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika aku memerintahkan kalian melakukan satu hal, kerjakanlah hal itu semampu kalian." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Orang yang hilang akalnya tidak mampu mengerjakan hukum-hukum syariat. Dia telah kehilangan salah satu syarat penting dari beberapa syarat wajib suatu hukum. Dalam sebuah hadis disebutkan, hukum tidak dikenakan kepada 3 macam orang. Orang yang gila hingga dia sembuh dari kegilaannya. Orang yang sedang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil hingga dia balik. Masalah ke-11. Makan dan minum seperti apakah yang membatalkan puasa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Makan dan minumlah hingga jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam, yaitu fajar." Quran surah Al-Baqarah 187. Maksud dari ayat ini adalah bahwa ketika fajar telah tiba, kita tidak boleh makan dan minum pada siang hari pada bulan Ramadan. Semua ulama sepakat bahwa di antara hal yang membatalkan puasa adalah makan dan minum pada siang hari di bulan Ramadan. Batalkah puasa orang yang melakukan senggama siang hari di bulan Ramadan? Berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan diharamkan baik oleh Al-Quran, As-Sunnah maupun kesepakatan ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Quran surah Al-Baqarah 187. Maksud dari ayat ini adalah bahwa pada siang hari di bulan Ramadan kita diharamkan berhubungan badan. Sunnah Rasulullah juga telah menunjukkan bahwa bersenggama pada siang hari di bulan Ramadan itu haram. Orang yang terlanjur melakukannya diwajibkan membayar denda. Dalam sebuah hadis disebutkan seorang lelaki pernah menemui Rasulullah lalu berkata, saya telah celaka Rasulullah. Rasulullah pun penasaran, apa yang buatmu celaka? Orang itu menjawab, aku telah menggauli istriku pada siang hari di bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan kasus ini Rasulullah juga mengakui bahwa orang tersebut telah celaka karena dia telah berhubungan badan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang denda yang harus dibayarnya. Batalkah puasa orang yang muntah ketika puasa Ramadan? Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man dara'ahul kai'u falaisa alaihi qada'u wa man istaqa'a amdan falyaqd. Orang yang muntah dengan tidak sengaja, dia tidak wajib mengganti puasanya. Sementara orang yang muntah dengan sengaja, dia wajib mengganti puasanya. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa orang yang muntah tanpa disengaja tidak batal. Oleh karena itu dia wajib menggantinya. Sementara jika muntah tersebut sengaja, maka puasanya batal dan wajib diganti. Ibnu Munzir telah menceritakan tentang kesepakatan para ulama yang menyatakan bahwa puasa orang yang muntah dengan sengaja adalah batal. Sedangkan Ibnu Mas'ud, Ikrimah, dan Rabi'ah berpendapat bahwa puasa orang yang muntah tidak batal baik disengaja maupun tidak. Selama tidak ada sedikit pun dari muntahnya ditelan kembali dengan sengaja. Mereka mendasarkan pendapatnya pada hadis riwayat Abu Sa'id yang berbunyi, ada 3 hal yang tidak membatalkan puasa: muntah, berbekam, dan mimpi berhubungan badan. Pendapat di atas dapat dibantah karena hadis tersebut lemah dan tidak dapat dijadikan sebagai dalil. Bahkan walaupun hadis tersebut diterima sebagai dalil, ia tidak dapat dijadikan dalil bagi pendapat mereka. Karena yang dimaksud dengan muntah dalam hadis tersebut adalah muntah yang tidak disengaja. Pemahaman seperti ini harus dilakukan karena pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id itu disebutkan bahwa muntah apapun jenisnya tidak dapat membatalkan puasa, sedangkan pada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah disebutkan bahwa muntah yang dapat membatalkan puasa adalah muntah jenis tertentu, yaitu muntah yang disengaja. Oleh karena itu redaksi yang bersifat umum pada hadis Abu Sa'id itu harus dipahami dengan pengertian yang khusus. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi dari Abu Darda disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah muntah kemudian beliau berbuka puasa. Mi'dan Ibnu Abi Talha berkata, aku pernah bertemu Sauban di Masjid Damaskus. Kemudian aku berkata, Abu Darda telah menceritakan kepada aku bahwa
Dan dia pun menyebutkan hadis di atas. Sauban berkata, itu benar. Saat itu akulah yang menuangkan air wudhu Rasulullah. Ibnu Mandah berkata, sanad hadis ini sahih dan tidak terputus. Meskipun demikian, maksud hadis tersebut adalah Rasulullah muntah tanpa sengaja dan kemungkinan besar beliau sedang berpuasa sunnah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.